wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Ya, sebelum kita mulai perkuliahan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, saya persilahkan. Cukup, terima kasih. Hari ini itu ya, sesuai janji kemarin ya, kita online ya di awal minggu bulan Ramadan ini yang menjalankan ibadah puasa. Saya ucapkan selamat berpuasa ya. Kemudian hari ini kita akan melanjutkan materi tentang enkripsi dan dekripsi, namun dalam konteks jaringan gitu ya. Mungkin perkuliahan materi pada siang hari ini tidak akan lama ya, karena sifatnya mengulang karena semua hampir sama ya, teorinya dengan yang desktop ya, bukan jaringan, dalam jaringan gitu ya. Nah, nanti silahkan rekan-rekan membuka DiviClass. DiviClass sudah saya siapkan job sheet perkuliahan hari ini ya. Nanti sudah saya share juga tentang cara memasang SSL ya, Open SSL di SAMPP gitu ya. Rekan-rekan semua anu kan ya, dulu di semester 2 dapat basis data ya, kita pakainya SAMPP. Nanti silahkan rekan-rekan coba membuka kembali SAMPP nya, atau di project-project teman-teman tuh pasti masih pakai SAMPP kan untuk database nya. Nanti silahkan rekan-rekan coba praktikumnya. Nanti praktikumnya adalah tentang bagaimana kita memasang Open SSL gitu ya. Itu salah satu teknik enkripsi dan dekripsi pada jaringan komputer gitu ya. Nah, untuk nanti ya, sebentar saya stop share. Nah, pada job sheetnya nanti silahkan rekan-rekan dibaca secara seksama. Kalau sekarang itu memang SAMPP itu sudah ada SSL-nya, jadi nanti nggak perlu install Open SSL lagi. Tapi kalau rekan-rekan pengen coba install sendiri juga tidak apa-apa. Nanti ada ini ya, Open SSL, silahkan nanti diinstal gitu ya. Tapi di download dulu di sini ya, sourceforge.net ya. Ini bisa langsung filenya sudah terekstraksi gitu, nggak perlu download yang di Open SSL karena agak ribet ya. Ini di sini langsung bisa download nanti. Nah, itu nanti dipasang di SAMPP, namun biasanya SAMPP nya sudah ada instalannya Open SSL ini. Nah, nanti dipraktekkan. Nah, ini ada Open SSL request nya ini untuk membuat password ya. Passwordnya yang atas ini ya, ini kita udah mempraktekkan kemarin ya, apa, enkripsi RSA ya. Nah, ini dengan DES3. Dan ini juga nanti coba, ini juga ada enkripsinya, kemudian ada local key. Nanti ini ya yang laporan hasilnya ya, berupa local key dan sertifikat. Nanti silahkan rekan-rekan screenshot di laporannya gitu ya. Nah, di SAMPP, kemudian nanti hasil akhirnya, nah ini nanti di sini akan ada gambar HTTPS di garis ya, tandanya tidak secure. Nah, itu Open SSL, hasilnya seperti itu. Oke, untuk perkuliahan kita hari ini ya, saya akan coba sharing materi. Kita akan sedikit mengulang ya tentang praktikum minggu kemarin, yaitu tentang teknik enkripsi yang populer. Kita kemarin sudah mencoba EAS ya dan RSA dengan bahasa pemrograman Python ya. Nah, di slide ini juga nanti ada contohnya. Silahkan rekan-rekan kalau mau mencoba untuk praktek sendiri, saya persilahkan. Nah, kita akan mengulang sedikit ya tentang teknik-teknik enkripsi populer.
Nah, kita kemarin juga sudah membahas tentang RSA. Nah, ini pertama kita akan membahas tentang DES. Sebelum adanya RSA, kemudian EAS, itu ada DES, kemudian ada float, apa ya namanya itu, yang sebelum namanya ada Bluefish dan Twofish ya. Nanti kita coba bahas di sini. Ini adalah cikal bakalnya daripada DES. DES nanti cikal bakalnya juga akan menjadi EAS dan RSA dan ECC gitu ya, teknik enkripsinya. Baik, pertama kita akan bahas tentang data enkripsi standar atau DES ya. Adalah algoritma enkripsi simetris yang dikembangkan oleh IBM gitu ya, pada tahun 1970-an, yang disetujui oleh National Institute of Standard and Technology atau NIST sebagai standar enkripsi pada tahun 1977 gitu ya. Nah, ini kita sangat tertinggal sekali ya di tahun 1970, padahal kita 1945 baru merdeka. 1970 di luar sana sudah mengenal tentang data enkripsi ya. Kemudian data DES ini menggunakan enkripsi DES ini menggunakan kunci sepanjang 56 bit untuk mengenkripsi dan mendekripsi data dalam blok 64 bit. Namun ukurannya yang relatif kecil, DES kini dianggap tidak aman terhadap serangan brute force. Ya, brute force kemarin masih ingat ya. Jadi teknik serangan dengan menebak kunci ya. Nah, karena ini cuma 56 bit ya, jadi sangat singkat, bitnya sangat pendek, jadi kemungkinan untuk ditebak itu sangat tinggi gitu ya. Nah, untuk cara kerja DES ya, cara kerja DES bekerja dengan metode Viestes-Schipper yang terdiri dari 16 putaran atau round transmisi data menggunakan substitusi dan permutasi. Berikut adalah langkah-langkah utamanya. Pertama adalah inisial permutasian atau IP. Data plaintext 64 bit diacak menggunakan tabel permutasi awal. Kemudian dilakukan pembagian blok. Data dibagi menjadi dua bagian, yaitu L0 dan R0 ya. Ini di bagian kiri, kalau R itu kanan ya, right O gitu ya. Itu untuk istilah pembagian bloknya itu. Masing-masing 32 bit. Ya, karena 64 dibagi 2 gitu ya. Nah, kemudian ada 16 round Feistel network ya. Nah, setiap putaran melakukan operasi substitusi, permutasi dan XOR dengan subkey yang berbeda. Kemudian menggunakan fungsi expansion atau E, dan substitusi SBOC dan permutasian atau P, dan key mixing. Kemudian hasil akhirnya final permutasian FP. Setelah 16 putaran, hasil permutasian kembali untuk menghasilkan ciphertext 64 bit gitu ya. Itu adalah cara kerja dari DES. Nah, kelemahan DES pernah menjadi standar keamanan yang banyak digunakan ya, tapi karena panjangnya juga sangat pendek, cuma 56 bit, jadi mudah diretas menggunakan brute force. Jadi tebak aja sudah gampang ya gitu ya. Contohnya dapat dipecahkan dalam hitungan jam. Dengan komputasi modern, DES bisa diretas dalam waktu kurang dari 24 jam. Jadi memang kalau ini brute force ya, mereka punya tool sendiri untuk menebak itu ya, ada key-nya gitu ya, ada alatnya. Dan kalau pakai DES itu kurang dari 24 jam itu bisa tembus gitu ya. Nah, berikutnya tidak cocok untuk data sensitif. Organisasi dan pemerintah telah beralih ke algoritma yang lebih kuat seperti AES dan 3DES gitu ya. Nanti setelah ini kita akan kenal namanya 3DES, yaitu pengembangan daripada DES ini gitu ya. Jadi pemerintah pada masa itu sudah tidak lagi menggunakan ini, jadi menggunakan AES dan 3DES di tahun 1970-an gitu ya. Nah, kemudian ini adalah pengembangan dari DES tadi, yaitu triple DES atau 3DES sebagai pengganti. Untuk meningkatkan keamanan DES dikembangkan triple DES.
atau 3 dash yang melakukan 3 kali enkripsi dalam 3 kunci berbeda. Totalnya ada 168 bit gitu ya. Untuk cara kerja 3 dash ya, pertama enkripsi pertama dengan kunci K1 gitu ya. Yang pertama kunci yang pertama tadi kan triple dash dengan 3 kunci ya, berarti K1 di enkripsi pertama, kemudian dilanjutkan di enkripsi kedua dengan kunci K2, yang ketiga di enkripsi pertama enkripsi, kemudian di dekripsi, kemudian balik lagi di enkripsi dengan kunci K3 yang terakhir. Nah, karena 3 kali kunci ini keamanan triple dash ini lebih tinggi ya, tetapi lebih lambat dibandingkan dengan algoritma modelnya seperti AES. Ya jelas ya lambat karena prosesnya 3 kali, enkripsi dulu dengan kunci pertama, kemudian di dekripsi dengan kunci kedua, terus di enkripsi lagi dengan kunci ketiga, ya pasti prosesnya akan lebih lama gitu ya. Apalagi kalau datanya besar, mau enkripsi juga prosesnya akan tambah lama lagi gitu ya. Untuk meningkatkan keamanan dash dikembangkan triple dash. Nah ini sama ya, maaf ya sama tadi ya. Lanjut, menggunakan dash dalam kehidupan nyata. Meskipun sudah tidak disarankan, dash masih digunakan di beberapa sistem lama. Ini contohnya ada di sistem ATM ya. Namun sekarang sudah tidak bisa lagi, sekarang sudah pakai AES dan RSA, jadi udah enggak. Untuk autentifikasinya dulu masih menggunakan PIN yang enkripsinya pakai dash gitu ya. Kemudian komunikasi satelit lama, beberapa sistem lama menggunakan dash untuk enkripsi sinyal. Kemudian yang ketiga ada sistem legacy perbankan, berapa masih menggunakan dash untuk enkripsi transaksi. Tentu ya perbankan ini sekarang sudah tidak pakai, kalau masih pakai ya pasti ya kena brute force tadi ya, jadi ya gampang terbobol dalam waktu kurang dari 24 jam karena bisa ditebak gitu ya, kuncinya dengan tool tertentu. Nah untuk enkripsinya ini contohnya ya, rekan-rekan bisa nanti mencoba sendiri. Ini masih pakai Python ya, terus ini masih pakai crypto, yang library kemarin tuh masih bisa dipakai ya. Jadi ini library-nya dipanggil dulu, kemudian untuk menambahkan padding ini devpad ini ya, tulisan, terus ini kunci dash 8 bitnya, terus ini data yang akan dienkripsi, plain textnya. Plain text itu kan kemarin kita tahu bahwa itu adalah data awal, kemudian zippernya ini adalah kuncinya ya. Kemudian kita membuat kunci, setelah itu kita enkripsi dan kemudian kita dekripsi lagi seperti itu ya. Nanti outputnya adalah di sini. Silakan rekan-rekan kalau mau mencoba silakan bisa dibuka PPT-nya, diketik lagi. Ini adalah enkripsi dash gitu ya. Nah berikutnya ada AES ya, kemarin kita sudah nyoba Advanced Encryption Standard. Ini adalah algoritma enkripsi simetris yang dikembangkan sebagai penerus data encryption standard atau DASH ya. AES diterapkan sebagai standar enkripsi oleh National Institute of Standard dan Teknologi, sama ya dari NIST ya, pada tahun 2021. Wah, ini baru 2021, berarti sekitar 24 tahun yang lalu. AES lebih aman dibandingkan dash dan triple dash ya, karena ukurannya kecil dan panjangnya bisa 128 bit, 192 bit dan 256 bit. Struktur yang lebih efisien dan lebih cepat, terutama pada perangkat keras dan perangkat lunak modern. Tahan terhadap serangan brute force karena kemungkinan kecil ya untuk bisa menembus ini ya, untuk menebak ya, karena jumlah kemungkinan kunci yang sangat besar gitu ya. Jadi kuncinya besar, jadi nggak ditebak itu sangat susah gitu. Kemudian cara kerja cara kerja AES adalah zipper block yang mengenkripsi data dengan blok 128 bit menggunakan kunci dengan panjang 128 bit, 192 bit dan 256 bit. Nah, struktur utama AES menggunakan struktur substitusi permutasi network atau SPN dan terdiri dari rangkaian putaran round yang bergantung pada panjang seperti
ini ya, AES 128 itu 10, kemudian 192 12, kemudian 256 itu 14 gitu ya. Padahal tadi kita kalau pakai dash itu kan sekitar 16 ya, 16 round ya, dengan bitnya yang sangat kecil tapi perputarannya lebih banyak 16. Kalau ini bitnya lebih besar tapi perputarannya lebih kecil gitu ya. Nah, langkah kerja AES seperti ini ya. Langkahnya ini langkah kerja dari setiap roundnya itu ada sub byte. Setiap byte dalam blok data diganti menggunakan sbox ya, substitusi box untuk meningkatkan keacakan. Kemudian ada shift row, setiap baris dalam metrik data digeser untuk mengacak posisi bit. Kemudian ada mix column dan ada add round key ya. Mix column data diproses dengan operasi matematika untuk menyebarkan bit-bitnya. Round key blok dienkripsi dengan XOR. Terdapat kunci round yang dihasilkan dari key expansion gitu ya. Nah, langkah-langkah ini itu kita cukup tahu saja, jadi caranya kayak apa kita nggak perlu begitu mempelajari ya, karena tadi kita sudah mengenal namanya library AES ya. Dengan itu kita bisa menggunakannya aja, nggak perlu harus tahu bitnya berapa, anunya berapa gitu ya. Prosesnya, blok datanya baginya detailnya seperti apa gitu ya, tapi cukup tahu aja bahwa misalnya ini langkah sub byte, setiap byte dalam blok diganti menggunakan sbox untuk meningkatkan keacakan ya. Prosesnya ya seperti ini gitu ya. Namun secara proses berjalannya kita nggak perlu mempelajari secara dalam ya, karena itu udah kalau kita pakai library AES ya otomatis sudah dibuatkan gitu ya. Kemudian ada mode operasi AES. Nah, AES dapat digunakan dalam beberapa mode operasi untuk menyesuaikan kebutuhan keamanan. Itu ada electronic code book. Setiap blok data dienkripsi secara independen, tidak direkomendasikan karena rentang terhadap pola yang dapat diulang gitu ya. Kemudian ada zipper block chaining, kemudian ada counter mode, kemudian ada Galois atau counter mode gitu ya. Ya, ini sekarang kan bisa baca sendiri ya. Ini ada beberapa modenya, ada elektronik, terus ada zipper block chaining. Ini setiap blok ciphertext bergantung pada blok sebelumnya untuk meningkatkan keamanan, terus memerlukan initialization vektor 4 agar hasil enkripsi berbeda meskipun plaintext sama gitu. Nah, kemudian ada counter mode atau CTR, mengubah AES menjadi sistem cipher dengan menghitung counter unik untuk setiap blok. Kemudian cocok untuk komunikasi data real time dan enkripsi disk gitu ya. Kemudian ada Galois. Galois sendiri menyediakan enkripsi dan autentifikasi data dalam satu langkah, kemudian banyak digunakan dalam protokol keamanan modern seperti TLS, VPN, dan komunikasi militer gitu ya. Itu adalah mode daripada AES gitu ya. Nah, berikutnya keunggulan AES, keamanan tinggi ya, karena AES 256 belum bisa diretas dengan brute force. Kemudian efisien dan cepat, cocok untuk perangkat lunak dan perangkat keras ya. Cepat ya karena bitnya tinggi ya, 128 tadi ya. Kemudian 256 bitnya tinggi. Perputarannya juga cuma 10 kali, 11 kali gitu ya. Jadi lebih cepat. Digunakan secara luas. Standar enkripsi yang digunakan untuk komunikasi database, VPN, dan lain sebagainya gitu ya. Itu keunggulan dari AES. Kekurangan dan potensi ancamannya, serangan side channel, serangan berbasis analisis, konsumsi daya dan waktu eksekusi gitu. Jadi ini sangat lama ya serangannya ya, karena harus dianalisis untuk daya dan waktunya. Serangan keyrous, penggunaan 4 yang sama di CBC dapat membocorkan pola data gitu. Serangan
heroes ya. Ini saya mohon maaf belum bisa memahami ini ya, karena memang belum pernah praktek itu serangannya seperti apa gitu. Kemudian ada komputasi kuantum ya. Nah, ini komputasi kuantum ini kan isinya algoritma kuantum ya. Dan juga ada di sana ada algoritma Grover, bisa mengurangi kekuatan AES 256 setara dengan AES 128, sehingga AES 512 mungkin dibutuhkan di masa depan gitu ya. Jadi algoritma ini sudah memenuhi untuk kekuatan AES 256 setara dengan, yaitu algoritmanya bisa membuat AES 2128 setara dengan AES 256 gitu ya. Nah, contoh penggunaan AES ya, ini keamanan WiFi, WPA ini kan sering ya kita pakai ya passwordnya ini, WPA 2, WPA 3 gitu ya. Kemudian HTTPS ya, kita nanti coba ya HTTPS dengan SSL maupun SSL. Kemudian ada enkripsi perangkat ya, BitLocker dan file vault. Kemudian Android dan iOS encryption. Nah, ini yang paling blockchain dan cryptocurrency. Kemudian aplikasi perbankan dan e-commerce. Nah, untuk scriptnya silahkan rekan-rekan dicoba sendiri ya. Caranya masih sama, library-nya kita sudah install kemarin. Nah, ini tinggal ditulis saja seperti itu. Nah, berikutnya ada RSA ya, Reverse Samir Adleman. Itu kita sudah praktek juga. Nah, algoritma kriptografi asimetris yang dikembangkan pada tahun 1977 oleh Ron Sievert, Adi Shamir, dan Leonard Adleman. Jadi RSA itu gabungan dari 3 nama penciptanya ya, pencipta algoritma ini. Algoritma ini digunakan untuk enkripsi, dekripsi, dan tanda tangan digital dalam berbagai aplikasi keamanan. Nah, contohnya di HTTPS dan TLS ya. Kemudian ada perbankan digital dan transaksi keuangan, tanda tangan digital, autentikasi pengguna ya. Contohnya mungkin token itu ya, kalau kita login di website tuh kadang ada tokennya, yaitu bisa dipakai di situ. Kemudian ada enkripsi email dan komunikasi yang aman. Enkripsi email ya, waktu proses kita mengirim data itu ke penerima ya dienkripsi ya. Nah, nggak bisa kalau sudah ada tujuannya dikirim begitu aja, nanti bisa di hack juga ya gitu. Kemudian RSA menjadi sangat aman karena didasarkan pada kesulitan faktorisasi bilangan prima besar yang sangat sulit dipecahkan oleh komputer klasik gitu ya. Nah, ini kan proses faktorisasi ya, kalau zaman dulu belum ada proses faktorisasi bilangan ya di komputer-komputer yang jadul gitu ya. Kalau sekarang kan sudah bisa gitu ya. Begitu, makanya dengan itu adanya diciptakannya RSA ya. Gitu. Oke. Nah, cara kerjanya ya, RSA digunakan 2 kunci yang berbeda ya. Kenapa kok pakai 2 kunci? Ya, karena ini termasuk enkripsi asimetris ya. Dalamnya ada 2 kunci, yaitu kunci publik dan kunci private. Kalau kunci publik digunakan untuk enkripsi, kunci private yang punya adalah penerima ya, digunakan untuk proses dekripsi. Keamanan RSA bergantung pada kesulitan faktorisasi bilangan besar. Jika seorang dapat memfaktorkan bilangan besar dengan cepat, maka RSA dapat diretas. Namun ini kemungkinan kecil ya, karena bilangan besar ini kalau ya bisa saja sih dengan tool-tool tertentu untuk memfaktorisasi bilangan kuncinya itu bisa juga diretas nanti gitu ya. Tapi kebanyakan gagal ya, karena ya proses bilangan pemfaktoran ini kan juga harus cepat gitu ya. Oke, berikutnya adalah cara kerja RSA ya. Misalnya contohnya seperti ini, ada
pilih dua bilangan prima besar yaitu 61 dan 53. Hitung modulus n-nya, hasilnya itu ya, n daripada 61 kali 53 adalah 3233. N digunakan dalam kunci publik dan private. Hitung tetian ini ya, ya, delta apanya ini ya, n-nya ya. Jadi ini totian luarnya gitu ya. Hasilnya seperti ini ya. Jadi P-1, Q-1 kemudian dihitung kan. Itu seperti ini hasilnya. Ada 3120. Pilih public key E, harus bilangan prima yang relatif prima terhadap ini ya, n-nya ini ya. Kemudian contoh E sama dengan 17. Hitung kunci privat D. Nah, ini ada rumusnya. Pakai mod n juga ya. Dengan E 17 dan D segini, hitung algoritmanya gitu ya. Ini adalah contohnya, contoh perhitungannya. Namun kita sebenarnya cukup tahu saja ya, oh prosesnya seperti ini, nggak perlu ngitungnya secara manual gitu ya, kecuali tadi mau mencoba membobol RSA nya gitu ya. Cukup tahu karena di library sudah nanti dihitungkan sendiri gitu ya. Nah, kemudian ada keunggulan RSA. Keamanan tinggi ya, berdasarkan kesulitan faktorisasi bilangan prima besar, kemudian digunakan secara luas. Standar dalam HTTPS atau TLS, perbankan dan tanda tangan digital. Tidak memerlukan pertukaran kunci rahasia karena enkripsi simetris. Iya, ini maksudnya tidak memerlukan pertukaran kunci rahasia seperti enkripsi simetris ya. Di enkripsi simetris kan ada AES, cuma ada satu kunci gitu ya. Kalau di RSA ada dua kan, ada publik dan private tadi. Kelemahan ya, lambat dibandingkan enkripsi simetris. Kemudian serangan faktorisasi. Jika komputer cukup cepat, misalnya komputer kuantum, RSA bisa diretas dengan memfaktorkan gitu ya. Nah, ini kita belum bahas ya tentang komputer kuantum ya. Besok kita coba bahas ini di pertemuan berikutnya. Kemudian serangan side channel ya, analisis waktu eksekusi dan konsumsi daya bisa mengungkapkan kunci privat gitu. Nah, itu dengan waktunya eksekusi yang lama terus konsumsi daya yang besar gitu, kemungkinan kuncinya juga bisa ditebak gitu ya. Kemudian serangan kuantum ya, algoritma SOR gitu ya. Komputer kuantum dapat memecahkan RSA dengan cepat ya, solusinya. Nah, algoritmanya komputer kuantum itu algoritmanya banyak ya. Nanti besoklah kita coba untuk membahas ini lebih detail. Nah, untuk menanggulangi serangan ini, gunakan ukuran kunci minimal ini ya, 2048 bit atau 4096 bit untuk meningkatkan keamanan. Jadi bitnya semakin dibesarkan gitu ya. Mulai migrasi ke pos kuantum kriptografi untuk menghadapi ancaman dari komputer kuantum. Oke, berikutnya penggunaan RSA dalam dunia nyata ya. Tadi ada HTTPS, TLS ya, tanda tangan digital, kemudian ada autentifikasi pengguna, sistem enkripsi pada email, kemudian blockchain, perbankan, transaksi dan keuangan. Ini sebenarnya hampir sama ya, semua digunakan di pada bagian-bagian yang sama, cuma kan waktunya saja ya. Ada yang dulu, terus RSA ini baru 2001 ya tadi gitu. Terus ini untuk codingnya ya, karena kan kalau mau mencoba ini masih pakai library yang sama kemarin ya, bisa dicoba sendiri gitu ya. Nah, kemudian ada ECC atau elliptic curve kriptografi ya, algoritma kriptografi asimetris berbasis kurva eliptik yang menawarkan keamanan lebih tinggi dan dengan ukuran yang kecil dibandingkan RSA. Ini fungsinya juga sama ya, di keamanan internet, HTTP, TLS, SSL gitu ya, ada blockchain, kemudian ada IoT, kemudian ada tanda tangan digital. Nah, ini untuk cara kerjanya ya, persamaan kurva eliptik ya.
ECC bekerja dengan persamaan matematika seperti ini ya. Y2 sama dengan X3. Ini kan persamaan linear ya, dimana A dan B adalah konstanta dan operasi yang dilakukan dengan filter batas gitu ya. Beri dasar ECC ya, ini seperti ini, rekan-rekan bisa baca sendiri. Cukup tahu saja, nggak perlu dipelajari secara detail karena ini sudah komputasi ya. Kita kalau udah pakai library tinggal manggil-manggil aja gitu ya. Oke, berikutnya proses enkripsi dan dekripsi di ECC sering digunakan dengan algoritma elliptic curve Diffie ya, Hellman atau ECDH, dan enkriptif atau dan elliptic curve digital signature algorithm ECDSA untuk enkripsi, pertukaran kunci dan tanda tangan digital. Nah, ini sama ya prosesnya juga. Misalnya langkah-langkahnya, Alice dan Bob memiliki titik dasar di P dan kurva ini ya. Ini mungkin lebih detailnya dengan orang matematika ya, ini prosesnya ini seperti ini. Rekan-rekan cukup baca aja dan cukup tahu karena kita sudah pakai ada library ya. Tinggal pakai saja sih sebenarnya. Nah, untuk contohnya seperti ini, rekan-rekan bisa baca sendiri ya. Bisa mempraktekannya sendiri juga. Nah, berikutnya keunggulan ECC dibanding RSA ya, keamanan lebih tinggi dengan ukuran kunci lebih kecil ya. Semakin kecil kuncinya kan semakin aman berarti ya, kesimpulannya. Kemudian kecepatan lebih tinggi, enkripsi dan dekripsi lebih cepat dibandingkan RSA. Jadi yang lebih bagus ya kuncinya kecil, kemudian kecepatannya lebih tinggi, lebih hemat daya juga. Cocok untuk IoT, mobil dan perangkat embedded. Kemudian tahan terhadap serangan brute force ya. RSA rentan jika kunci kurang dari 2048 bit gitu ya. Tetapi ECC tetap aman dengan 256 bit gitu ya. Jadi tadi kesimpulannya berarti kalau keamanan yang lebih tinggi itu berarti kuncinya harus semakin kecil ukurannya, bitnya juga semakin besar ya, berarti bitnya semakin besar, ukurannya semakin kecil, kecepatannya lebih tinggi, kemudian dayanya lebih hemat. Kemudian ada kelemahan dan ancaman terhadap ECC ya, lebih kompleks dibandingkan RSA, itu kelemahannya ya. ECC lebih sulit dipahami dan diterapkan. Tadi rekan-rekan juga sudah melihat ya, kalau di sana itu banyak sekali aturannya ya untuk menghitungnya atau cara kerjanya gitu, ada rumus matematikanya, ada persamaan linearnya juga gitu ya. Serangan set channel ya, teknik seperti power analysis bisa mengeksploitasi implementasi yang buruk ya. Nah, ini kalau pembuatannya implementasinya jelek ya, akan gampang dianalisis dan dieksploitasi. Kemudian ada komputer kuantum ya, algoritma Shor, ini sama ya seperti tadi ya di bagian RSA, tapi masih bisa dipecahkan jika komputer kuantum semakin canggih. Nah, untuk solusinya ya gunakan ECC yang bitnya 384 bit atau lebih untuk melindungi jangka panjang. Jadi ini harus lebih agak besar ya bitnya gitu ya. Gabungan dengan teknik keamanan tambahan seperti hashing, SHA-3 dan post quantum cryptography. Begitu. Kemudian nanti kita penggunaan ECC sama ya, masih sama dengan sebelum-sebelumnya di HTTPS, kemudian blockchain, identifikasi digital, IoT, dan lain sebagainya. Kemudian ada Bluefish dan Twofish, algoritma enkripsi simetris ya. Nah, Bluefish dan Twofish adalah algoritma enkripsi simetris yang digunakan untuk mengamankan data dengan efisien dan cepat. Dikembangkan oleh Bruce Schneier pada tahun 1993. Kemudian Twofish adalah penerus Bluefish, dikembangkan oleh sama dan timnya pada tahun 1998 sebagai kandidat AES gitu ya. Kedua algoritma ini memiliki desain blok cheaper, tetapi Twofish lebih aman dan fleksibel dibandingkan dengan Bluefish gitu ya. Ini cikal bakalnya dari AES tadi ya. Kalau untuk Bluefish ya, algoritma enkripsi sangat cepat dan aman ya.
karakteristiknya bisa dibaca itu malah bitnya kecil ya, 64 bit cuma. Kemudian ukuran kuncinya 32 bit sama seperti AES tadi ya, tapi AES 128 ini beda ya, berarti lebih kecil lagi. Kemudian struktur Vestel Network, kecepatan tinggi dan hemat memori, cocok untuk sistem embedded dan hardware kecil. Ini sama ya, 16 round ini ya, sama seperti AES. Nah, proses enkripsi Blowfish seperti itu ya. Pertama, key expansion, kunci dikembangkan menjadi 18 sub kecil menggunakan fungsi nonlinear. Kemudian ada Vettus Network, data dibagi menjadi dua, yaitu kiri dan kanan, lalu diproses selama 16 round menggunakan fungsi F gitu ya. Itu sama ya berarti dengan AES, itu hampir sama ini. Kecepatan ringan, kunci dapat bervariasi ya, tidak dipatenkan atau gratis digunakan ya. Itu untuk keunggulan dari Blowfish. Kelemahannya ya, ukuran blok 64 bit rentan terhadap serangan birthday attack pada dataset besar gitu ya. Nah, birthday attack ya, nah sesuai dengan namanya birthday attack, berarti kan tanggal lahir ya. Tidak direkomendasikan untuk menggunakan penggunaan modern ya. AES dan Blowfish lebih unggul gitu ya. Nah, berikut ini kodenya hampir sama ya, tapi import Blowfish di sini ya. Import Blowfish berarti nanti ada directory sendiri, library sendiri gitu ya. Rekan-rekan silahkan kalau mau mencoba boleh. Kemudian ada Blowfish, peningkatan dari Blowfish ya. Karakternya bloknya 128 bit, kemudian ukuran kuncinya 128, 192 dan 256, bersama ya dengan AES tadi ya. Strukturnya seperti ini, 16 round, keamanan lebih tinggi dibandingkan Blowfish, cocok untuk aplikasi enkripsi modern. Keunggulan Blowfish yaitu bloknya 128 lebih aman dibandingkan dengan Blowfish ya. Lebih cepat, fleksibel dibandingkan AES pada perangkat tertentu, tahan terhadap serangan kriptografi modern. Kelemahan Blowfish kurang populer dibandingkan AES, tidak semua perangkat mendukungnya gitu ya. Jadi mohon maaf ya, berarti tadi Blowfish itu lebih lebih kecil ya daripada AES ya, cuma 64. Seharusnya kalau AES itu 128 ke atas gitu ya. Nah, untuk scriptnya seperti ini, rekan-rekan boleh mencobanya sendiri, bisa dicoba di rumah. Sepertinya sama ya ini library-nya. Oke, yang terakhir ini adalah perbedaannya ya, mana yang lebih baik. Perhatikan ya, untuk ukuran bloknya Blowfish segini, AES dan Blowfish itu sama 128. Ukuran kuncinya kecil. Ini Blowfish 128, jadi hampir sama dengan AES. Nah, jumlah roundnya ada 16. Kalau AES lebih kecil ya, 10 sama 14. Keamanannya ya sangat aman AES ya, meskipun AES kalah dengan RSA dan ICC. Kecepatannya cepat. Nah, AES lebih cepat ya. Digunakannya kalau Blowfish di VPN, hardware lawas. Kalau Blowfish di OpenPGP, SSH, disk encryption. Nah, kalau AES ada di TLS, HTTPS ya, VPN dan file encryption. Kesimpulan, gunakan AES untuk aplikasi modern, lebih banyak didukung dan lebih cepat. Gunakan Blowfish jika ingin alternatif kuat yang lebih fleksibel dari AES. Hindari Blowfish untuk keamanan jangka panjang gitu ya. Oke, itu sedikit tentang jenis-jenis enkripsi ya. Enkripsi yang populer digunakan, meskipun sekarang ada komputer kuantum ya dengan algoritma yang bermacam-macam gitu ya. Nanti kalau rekan-rekan tertarik dengan dunia keamanan gitu ya, bisa belajar lebih dalam tentang enkripsi itu seperti apa. Khususnya sekarang sudah ada banyak sekali ya jenis algoritma atau cara enkripsi baru yang bisa rekan-rekan gunakan gitu ya. Mungkin itu saja tentang teknik enkripsi populer. Kita lanjutkan saja ya ke berikutnya tentang
Nah, ini adalah tentang enkripsi dekripsi pada enkripsi dan dekripsi data pada jaringan gitu ya. Isinya hampir sama ya. Merupakan teknik fundamental dalam menjaga keamanan data pada jaringan komputer. Teknik ini digunakan untuk memastikan bahwa data yang dikirim melalui jaringan hanya dapat dibaca oleh pihak yang berwenang. Gitu ya. Dasar-dasar enkripsinya sama ya. Merubah dari plain text menjadi ciphertext menggunakan algoritma dan kunci tertentu. Itu untuk proses enkripsinya. Kalau dekripsinya proses mengembalikan ciphertext menjadi plain text menggunakan kunci yang sesuai gitu ya. Jenis enkripsinya sama ya, enkripsi simetris dan asimetris. Kalau simetris itu satu kunci, kalau untuk asimetris menggunakan dua kunci, yaitu kunci public dan private gitu ya. Kalau simetris ya pakai AES, DES, DES, triple DES gitu ya. Kalau asimetris ada RSA dan ECC. Nah, algoritma enkripsi dalam jaringan tuh ya, ini sama ya dengan yang saya sampaikan sebelumnya tadi di penjelasannya. Cuma nanti kalau di jaringan diimplementasikan di part-part tertentu ya, di pos-pos tertentu. Nah, implementasinya itu ada SSL, nanti kita coba open SSL di praktikum, kemudian ada VPN. VPN itu penggunaan enkripsi untuk membuat koneksi aman antara pengguna dan jaringan gitu ya. Kadang kita juga VPN itu digunakan untuk menghindari blok ya. Misalnya kita pakai Opera, di Opera itu kan Opera browser ada VPN ya. Misalnya di Indonesia ada situs-situs tertentu yang diblokir oleh pemerintah ya, kita bisa mengakses situs-situs itu dengan VPN gitu ya. Karena private lebih aman. Jadi IP-nya bisa pinjam dari orang lain dan IP kita terprivate gitu ya. Kemudian ada IP secure digunakan untuk mengamankan komunikasi di tingkat IP. Ini mungkin di komunikasi data dan jaringan komputer ya, mungkin akan dipraktekkan nantinya. Nah, berikutnya adalah ancamannya ya, paling sebenarnya ada 3, ada brute force, kemudian ada man in the middle of attack, dan masih banyak lagi ya, cuma ini hanya satu, yaitu serangan man in the middle. Dapat menginterrupt komunikasi antara dua pihak tanpa diketahui. Nah, ini kayak modelnya kayak penyadapan gitu ya, tanpa diketahui, tahu-tahu di jaringan kita itu ada yang menyerang gitu, meretas gitu ya. Nah, untuk mengatasinya kita menggunakan HTTPS dengan sertifikat valid gitu ya. Nah, ini HTTPS ini ya, yang nanti kita prakteknya pakai OpenSSL, jadi HTTPS-nya belum bisa aktif nanti ya. Menggunakan VPN untuk komunikasi yang lebih aman, kemudian verifikasi kunci publik dan enkripsi asimetris gitu ya. Oke, mungkin itu saja. Mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan dari dua materi tadi ya, bisa ditanyakan. Bila tidak ada ya, ada tidak yang mau bertanya? Jadi rekan-rekan juga bisa baca sendiri. Gimana Mas? Iya, cukup ya kiranya. Rekan-rekan juga bisa membaca kembali lagi di V-Class tadi ya, materi tentang pertemuan hari ini. Sebenarnya itu banyak mengulang ya, saya pikir hampir sama semuanya materinya. Nanti silahkan setelah ini rekan-rekan buka V-Class-nya. Di praktikum minggu keempat itu ada cara untuk mengaktifkan SSL ya, Open SSL. Nanti dicoba sendiri. Yang ini tutorial dari orang asing ini, kalau misalnya pakai SNMPP yang belum ada SSL-nya atau mungkin mau ditimpa ya, udah ada SSL-nya ditambahin lagi tapi di luar SNMPP, nanti coba dengan yang di bawah ini. Kemudian cara install domain, nah ini cara nanti rekan-rekan mencoba untuk install SSL di domain rekan-rekan masing-masing. Tapi ini nggak perlu dipraktekkan ya, yang perlu dipraktekkan di praktikum minggu keempat ini aja. Yang dua ini cuma apa ya, rekan-rekan biar tahu cara mengaktifkan SSL di domain rekan-rekan semua.
di host di Cipanel, maaf, di Cipanel rekan-rekan semua, di hosting rekan-rekan. Itu kalau untuk OpenSSL ini, kalau misalnya di SIMPP nya nggak ada, tapi sekarang itu semuanya ada gitu ya. Dan nanti untuk laporannya ya sesuai dengan yang ada di job sheet-nya aja, sesuaikan sendiri. Ini job sheet-nya diikuti saja, nanti laporannya ini ya, bisa tunjukkan file, sertifikat, dan private key-nya, terus dijawab 3 pertanyaan ini gitu ya. Oke, mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan semuanya mengenai materi dan juga praktikum yang akan kita lakukan hari ini gitu ya. Untuk tugas ini dikumpulkan minggu depan ya. Dari praktikum kemarin masih ada beberapa yang belum mengumpulkan ya, tolong dilengkapi. Begitu. Silahkan dari rekan-rekan, ada pertanyaan atau tidak? Dari Mbak Ria cukup, Pak. Oke. Baik. Oke, bila tidak ada pertanyaan lagi, silahkan rekan-rekan melanjutkan dengan praktikum masing-masing ya. Dikumpulkannya paling lambat minggu depan. Kalau kiranya sudah cukup perkuliahan hari ini, saya tutup perkuliahan hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, saya persilahkan. Cukup. Nah, silahkan rekan-rekan juga mengisi presensi ya yang ada di Vclass. Sudah saya set hari ini. Baik, bila sudah cukup silahkan meninggalkan Gmeet-nya. Pak, V-kelasnya kayaknya error deh. Hari ini nggak bisa ya? Sebentar. Tadi coba buka, belum bisa dari jam 1. Oh, baik. Kalau tidak ditunggu saja ya, nanti sampai Vclass-nya online kembali ya. Tapi saya ngakses dari sini bisa, cuma ya agak lemot sih. Oke, nanti di praktikum pertemuan keempat ya rekan-rekan semua. Silahkan nanti juga presensi di sana. Saya sudah siapkan presensinya. Nanti silahkan presensi. Oke, saya tutup. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.